wa amalan mutaqabbalan wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifuna rahimahullah ta'ala wal masyaikhu rahimahullah ta'ala hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa amadana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatin fid darain amin ila an qalu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hukmul aqli nggih. Anapun utawi hukum akal. Hukum logika. Fahuwa maka utawi al-hukmu al-aql iku ibaratun ibarat amma saking perkara yudrikul aqlu kang nemoni apa al-aqlu akal subutahu ing tetepe ma au nafyahu ing ora anane ma. Contohnya kalimat hukum akal adalah wujubul wujud. Fi qaulika Allahu wajibul wujud. Sampeyan ngomong Allah niku wajib wujude, zat sing wajib wujude. Maka di situ akal akan menerima menetapkan adanya wujubul wujud, wajib wujud. Au nafyahu ai intifa'ahu utawa ora onone perkara. Misalkan kita menetapkan secara akal adanya sifat al-adam, mustahil al-adam bagi Allah. Maknanya kita akal menerima intifaknya atau ketidakadaannya sifat al-adam bagi Allah. Atau wujudus syarik fi qaulika syarikul bari laisa maujudan. Sekutone zat yang maha mengatur itu tidak ada. Maknanya tidak ada syarik kepada Allah. Wa yahtamilu wuqu'uma ala nisbatin ay ibaratun an nisbatin yudrikul aqlu subutaha au mutabaqatuha alil waqi'. Atau ihtimal kepada mungkin juga yang dimaksud dengan hukum akal adalah terjadinya sesuatu berdasarkan relasi. Apa itu maksudnya? Ibaratun an-nisbatin yudrikul aqlu subutaha. Yaitu sebuah relasi yang akal menetapkan adanya. Atau kesesuaian nisbat tadi, kesesuaian relasi tadi pada kenyataan. Wa nafiha ay adamu tabatuga liwaqi, atau tidak adanya kesesuaian relasi pada kenyataan. Dari sini maka hukum akal, hukum logika sebenarnya bukan bagian daripada mutlakul hukum secara hukum. Yang dimaksud hukum
Yang sebagaimana kita ta'rif yang kemarin, apa itu al-hukum isbatu amrin au nafyuhu, menetapkan suatu perkara atau meniadakan suatu perkara. Karena apa? Li'annal aqli immal mahkum bi alladhi yudrikul aqlu subta wa nafyu au nisba alladhi yudrikul aqlu subta bi aman antabatika mahkum mutlaq wal hukmul mutlaq idraku subutil mahkum bi lil mahkum alaih. Karena hukum akal bisa jadi adalah yang dihukumi atau mahkum bihnya, objek atau sasaran hukumnya, substansi hukumnya, yaitu apa yang ditemukan oleh akal atau ditiadakan oleh akal, atau relasi apa yang ditemukan oleh akal atau yang ditiadakan oleh akal sesuai dengan kenyataan. Itu hukum akal. Sementara takrif hukum secara asli al-mutlaq yaitu menetapkan tetapnya perkara yang dihukumi kepada, atau menetapkan tetapnya atau menemukan, akal menemukan tetapnya perkara kepada perkara yang dihukumi al-mahkum alaih. Yudrikul aqlu nisbatal idrak, akal menemukan relasi maka di sini disebut hanya majas saja. Karena yang hakikatnya yang menemukan itu bukan akal. Akal itu hanya alat untuk menemukan ilmu atau menemukan makna atau qadiyah. Min ghairi tawakkufin ala takarrurin, saking tanpa kandek ala takarrurin ing atase berulang-ulang. Sementara kemarin kalau hukum adi itu adalah takarrur, berulang-ulang. Sementara kalau hukum akal tanpa harus kita pastikan A yo A, B yo B, tanpa harus menemukan keberadaan A baru kita menetapkan adanya A, begitu. Walawat uwadiin lan ora ana sing nyelekake. Walawat uwadiin lan ora sing nyelekake. Misalkan Fa'idha hakama bi anna syurbal qahwa au aqlad dha'ni yuzakki al-fahm hina istimalahu lidzalika awwal marrah ka'ana dzalikal hukmu aqliyan wa amma idza hukima bidzalika ba'da istimali marrataini fa aksara kana al-hukmu adiyan. Misalkan hukum sampean menghukumi bahwasanya minum kopi atau makan kambing itu adalah mencerdaskan pemahaman. Sampean menetapkan pernyataan tadi, deklarasi tadi itu pertama kali, maka itu disebut hukum akal. Tapi kalau sampean mendeklarasikan itu setelah sampean berkali-kali mencoba, 2 kali minimal atau lebih, maka itu hukum adat.
Itu contoh saja. Wa kharajal hukmu syar'i fa innahu mutaqun ala watul wadi'. Dengan kalimat wala wat wadi'in itu mengecualikan dengan hukum syar'i, yang mana hukum syar'i itu ada al-waqi'nya, al-wadi'nya atau asyari'nya, wa imma kalamullah au sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil annal hukm asy-syar'i huwa kalamullah al-azali al-muta'allaq bi af'alil mukallafin ta'alluqan tanzizian. Sesungguhnya hukum syar'i adalah kalamullah yang azali yang berkaitan dengan perilaku mukallaf. Yang perilaku mukallaf tadi itu adalah barang hadis, sementara kalamullah adalah qadim. Maka berkaitannya di sini adalah ta'alluq tanjizi, ta'alluq atau keterkaitan yang bersifat implementatif. Tanjiz itu implementatif. Jadi kalamullah qadim. Apakah ada yang menjalankan apa tidak? Tetap kalamullah qadim. Adapun ada yang menjalankan, itu baru namanya implementasinya. Misalkan gini, gubernur menerbitkan SK, surat keputusan gubernur. Terus kemudian implementasinya, masyarakat menjalankan surat keputusan tadi, peraturan tadi. Maka sekarang pertanyaannya, masyarakat yang menjalankan itu apakah menjadi penentu surat gubernur apa tidak? Menentukan apa tidak? Tidak, karena tanpa ada yang menjalankan apa tidak, SK sudah terbit. Cuman implementasinya dijalankan apa tidak oleh masyarakat, itu sifatnya implementatif. Nah, surat presiden begitu. Disitulah namanya ta'alluq tanjizi. Kalamullah qadim al-muta'alliq bi af'alil mukallaf, yang berkaitan dengan af'al mukallaf, perbuatan mukallaf. Maka apakah mukallaf itu mengerjakan apa tidak mengerjakan, bahkan ada mukallaf apa tidak ada mukallaf, kalamullah sudah ke tanjizi, sudah sudah subut qadim. Sekarang dapur cak, ada hak Haris jaluk kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal hukmu as-salif, utai iki al hukum as-salisu kang nomor 3, wa huwa utai al hukmu as-salis alladzi rupane perkara ta'arrudna lahu, ta'arrudna kang memaparkan sapa kita lahu marik alladzi fi aslil aqidah, ing dalam pokok akidah. Fa qauluna al-hukmu al-aqli, maka ucapan kita, maka utai ucapan kula al-hukmu al-aqli, nanti kalau ada kalimat al-hukmu al-aqli, ihtirazun iku mengecualikan, menjabake ngetokno minasyar'i saking hukum syariat, wal adilah hukum adat. Waqat araf talan teman-teman wis ngerti sapa sira makna huma ing maknane karone asy-syar'i wal adi. Wa qaululan dawe wa qauluhu
yanhasiru terbatas fi salasati aksamin ing dalem telu pira-pira bagian. Wa qaulul ucapane wong utawa ulama utawa seseorang yanhasiru terbatas apa al hukmu al aqli fi salasati aksamin ing dalem telu pira-pira bagian, yakni anna kullama yutasawwaru fil aqli, maknane piye hukum akal terbatas 3 klaster. Karena apa? Maknane annama sedune perkara, anna kullama sedune saben-saben perkara yutasawwaru kang den gambarake fil aqli ing dalam akal, ay yudrikuhu al aql. Ay tegese nemoni yudriku kang nemoni apa al aql hu ing ma min zawatin bae saking pira-pira zat wasifatin lan pira-pira sifat wujudiyatan hale wujud au salbiyatan utawa salbiyah au ahwala utawa pira-pira ahwalin wujudiyatin ana rupa wujudiyah au salbiyah utawa wujud apa rupa salbiyah au ahwalin utawa rupa ahwal pira-pira hal qadimatin kang qadimah ngoten men. Adi sifat kabeh. Ma yutasawwaru fil aqli, sesuatu yang tergambarkan dalam akal, maksudnya terdeteksi dalam akal, itu bisa jadi berupa baik itu berupa zat ataupun bisa jadi berupa sifat yang mana itu wujud ataupun salbi itu artinya negatif, wujud itu positif, au ahwal atau keadaan, tidak bisa dikatakan salbi, tidak bisa dikatakan wujud, atau itu sesuatu yang qadimah atau hadisah, maka la yakhlu an hadis salasatil aqsam, la yakhlu ora sepi opo ma an hadi salasatil aqsam saking ikhlas pira-pira telu. Wis. Hadis salasa ana telu. Wis. La buddha ora kena ora lau kedue ma ayyut tasofa yaitu bersifatan apa ma biwahidin kelawan siji minha saking salasa. Maknanya tidak bisa tidak pasti apa namanya terjaring dalam 3 hukum, imma bil wujub au bil jawas au istihalah, bisa jadi hukum wajib, jaiz atau mustahil. Coba sama tulis lanang. Boleh saya beri. Tulis, jawab. Terus azat. Ini sorry as-sifat. Terus garis pinggir, sebelah garis, enggak garis munggah, lu ngeten, lurus pembatas garis pembatas. Nah, oke pun sebelah ini ku wujudiyah, gak usah api-api gak apa-apa, seperti ini sorry salbiyah, disuruh meneh ahwal, garis batas meneh qadimah, hadisah,
terus pun garis batas pemidu. Nah, terus mriki sebelah itu adoh. Nah niku ina al wujub lisari al jawaz sebelah mana al mustah istihalah. Ki jenenge mahkum alaih. Al mahkum alaih. Dhuwure kan. Kurang wau mahkum. Wah. Ini mahkum bih niku. Niku. Mboten terus dhuwure niku. Lah al mahkum bih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, dengan gini. Makin malih. Jadi perkara niku mahkum alaih sesuatu yang dihukumi, sementara mahkum bih sesuatu yang menghukumi atau dihukum apa untuk hukumnya. Nah, objek yang dihukumi namanya mahkum alaih itu bisa jadi itu berupa zat atau sifat, atau itu mungkin zat yang salbi atau zat yang wujud atau ahwal. Sifat wujud, sifat salbi, sifat ahwal. Terus cabangnya lagi nanti wujud zat, wujud hadisah, zat wujud kodimah, sifat salbiyah kodimah, sifat wujudiyah kodimah. Itu pokoknya cabang-cabangnya itu niku. Itu namanya mahkum alaih, ono ahwal. Lah, ini semuanya objek-objek ini akan dihukumi oleh akal, tidak bisa lepas cuma 3 hal. Kalau dia itu bisa jadi berhukum wajib atau jaiz atau mustahil. Contohnya apa? Contohnya sifat sing kodimah. Sifat sing kodimah yaitu sifat adam lillah. Ini mustahil. Makanya kita jadi pokoknya nanti pembahasan satu persatu. Kudu ngerti iki. Nah, temriki dikatakan wa qalu yanhasiru fi salasati aqsamin, yakni anna kullama yutasawwar fil akli, setiap apa yang mampu tergambarkan oleh akal, ai ma yudrikuhu, yaitu al mahkum alaih, apa yang terabstraksikan dalam akal itu tidak lepas dari cabang-cabangnya tadi itu semuanya nanti dihukumi dari hukum akalnya mahkum B tadi itu. Wa qalu taidawi musannif fal wajibu ma la yutasawwar fil aqli adamuhu. Fal wajibu mengkote perkara wajib iku ma perkara la yutasawwar kang ora den gambarake fil aqli menurut akal ing dalam akal apa adamu ora ana ma. Yakni maknane apa? Al wajibul aqli, annal wajibal aqli, setuhune wajib cara akal. Huwa ya'ti al wajibul aqli iku al amru perkara alladzi rupane al amr la yudraku kang ora den temu fil aqli ing dalam akal apa adamuhu ora onone apa adamuhu ora onone alladzi, yakni ibtidaan, yakni negasi musannif imma ibtidaan ana kalane kelawan dasar bila ikhtiyajin kelawan tanpa
butuh ila sabki nadorin kelawan disi ini angen-angen. Jadi apa yang akal tidak mungkin mengidrot, mentasawurkan ketiadaannya, maka itu namanya al-wajib al-akli. Maknanya akal pasti mentasawurkan adanya. Contohnya adalah 1 tambah 1 adalah 2. Adanya 2 itu wajib akli. Akal tidak mungkin mentasawurkan ketiadaannya 2 sebagai hasil 1 tambah 1. Nah, yang mana tasawur itu bisa jadi secara ibtidai, maka tanpa membutuhkan angan-angan yang panjang. Wa yusamma ladat arani ila doruri maring ad-doriyya ing perkara sing doruri pasti. Apa namanya? Sesuatu yang sifatnya doruri. Apa namanya? Bahasanya sampean itu doruri itu adalah badihi, sesuatu yang bedanya apa? Walhasil ad-doruri ma yuqabilu an-nadori. Al-doruri perkara sing doruri itu apa ya? Itu yang tidak nadori. Kalau nadori itu membutuhkan analisa yang begitu panjang, analitif. Kalau doruri itu sesuatu yang sifatnya apa bahasanya doruri kerja? Apa cak? Mudah diterima. Apa? Yang lain? Mudah diterima bisa jadi. Ada bahasa tauhidnya atau bahasa ilmu kalamnya itu. Doruri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doruri. Nah, ini fatis. Ai bila ihtiyajin ila sabqin naturin. Kalimat ibtidaan maknanya bila ihtiyadi nadorin itu beda. Ibtidaan wa bila ihtiyajin ila sabqin nadorin. Maknanya bila ihtiyajin ila sabqin nadorin berarti ono perkara sing baru ditemukan akal nek perkara iku dinador dianalisa satu. Sementara kalimat ibtidaan itu adalah secara langsung awal mula penemuan atau memang ada tajribah wa takhmin. Takhmin itu angen-angen wa tajribah. Fal hadasiyat wa tajribat min jumlati dorur. Sehingga nek cara ilmu kalam, ilmu tajribah, ilmu percobaan itu adalah termasuk bagian daripada ilmu doruri, bukan termasuk ilmu nador, bukan termasuk ilmu angan-angan. Nah, sementara
Juga hadasiyah juga begitu itu. Wis. Sementara yang ilmu nador nanti ada lagi. Ilmu yang baru kita katakan A apabila kita menemukan adanya B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya, baru kita tidak temukan semuanya A. Ya, ternyata ini adalah A karena bukan B, bukan C dan seterusnya. Itu namanya ilmu nadori. Ada yang mengatakan waqad yuqalu ad-daruri fi muqabalil iktisabi. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak iktisabi, ilmu yang tidak dicari. Wis. Wa yusamma ad-daruri dhamirun yusamma aidun al-amr alladhi la yudrik fil aqi adamu min khairi ihtiyajin sabinatin wa qawlu ad-daruri ay al-wajibud daruri fa wa ala hadbi al-mawsuf fi tasmiyah bi majmu'i sifat fal mawsuf la bil sifat faqat. Jadi penamaannya itu dengan segala namanya, bukan sekedar sifatnya tok. Sebenarnya ay al-wajib ad-daruri fal amru huwa alal wajib ad-daruri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna daruriyata min sifatil ilmi. Ketahuilah bahwasanya daruriyah itu termasuk sifat ilmu. Maknanya penemuan, al-idrok, nalar. Bukan nalar ya. Nalar itu kan nanti masuknya nador. Nah, akal itu berarti yo berfungsi akal, idrok. Fatasmiyatul amri alladzi la yudraku fil aqli adamuhu min ghairi ihtiyajin linadorin bidururi wa huwa binisbah wal mahkum alaih au bimin tasmiyati bismi ta'alliqi. Fal ilmu wal ma'lum muttakhidani bidzat mukhtalifani bil i'tibar. Ini ya. Menamakan sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal, la yudraku fil aqli adamuhu. Menamakan sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal ketiadaannya, yang tidak ditemukan tadi tanpa membutuhkan penalaran yang panjang, dinamakan dengan ilmu ad-daruri, al-wajib ad-daruri, wa wa an-nisbat wal mahkum alaih au bihi. Ini disebut tasmiyatus syai' bismi muta'alliqihi, menamakan sesuatu dengan nama hubungannya, muta'alliqnya. Apa itu muta'alliqnya? Yaitu al-ilmu. Wa yumkinu ayuqaddara mudhafun fil ibarah inda qali wa yusamma tasawwuruhu al-amrul madhkur daruriyan. Jadi yang dinamakan perkara daruri itu bukan substansinya, tapi kerja akal dalam menemukan perkara tadi, substansi tadi itu namanya adalah kerja yang bersifat darurinya. Bukan
fakta perkaranya yang disebut itu, yang dinamakan doruri, tapi cara kerja akal dalam menemukan perkara tadi itu disebut cara kerja doruri. Kenapa kok kemudian 2 yang merupakan 1 tambah 1 adalah 2, kemudian kita sebut wajib doruri, padahal yang sebenarnya yang kita namakan itu harusnya bukan 2-nya, tapi akal menemukan 2 itu adalah wajib doruri. Itu disebut dengan tasmiyatu syai' bimuta'alliqihi, menamakan sesuatu dengan keterkaitan sesuatu tadi itu. Coba teman tulis ya. Bisa gini. 1 tambah 1 tambah 1. 1 angka 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, 2. Nah, ini namanya mahkum ya. Mahkum alaih. Nah, terus kemudian wajib, al-wajib. Mahkum bih. Nah, doruri, dhuwur kene doruri. Nah, begitu doruri. Wis. Tasmiyatu idrakul akli. Idrakil akli. Roe kurang alif idrok. Nah, idrakul akli. Tasmiyatu idrakil akli alal mahkum bih. Menamakan ya. Secara doruri adalah kalimat zaman mengatakan hukum 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah hukum wajib akal dan itu bersifat doruri. Sebenarnya itu penamaan yang sifatnya penemuan akal terhadap perkara wajib mahkum alaih tadi, mahkum bih tadi itu. Penemuan akalnya bukan fakta nomor 2-nya. 2 itu mahkum alaih. Sementara cara kerja akal adalah arahnya kepada mahkum alaih. Akal itu kan hubungannya bukan kepada nomor 2-nya. Angka 2 yang merupakan mahkum alaih, tapi akal itu hubungannya kepada menemukan oh ini perkara wajib. 2 adalah wajib, bukan 2-nya. Nek 2 apa bedanya ambek 3, 4, 7, 10. Cuma 10 gak sedang tidak dipakai. Pada saat ada 1 plus 1 sama dengan 2. 2 angka 2 sebenarnya tidak ada beda dengan 7, 8, 9, 11. Cuman angka yang lain sedang tidak kita pakai di sana. Kita betul. Yang kita pakai angka 2. Maka setara kedudukan angka 2, 3, 10 dan seterusnya setara. Cuman akal memaksa ini yang harus kita pakai. Lah, idroknya ini adalah namanya doruri. Bukan angka 2-nya yang doruri. Kalau yang angka 2 doruri itu masalah beda lagi nanti. Bentar. Sehingga kita katakan menamakan cara kerja akal terhadap sesuatu mahkum bih. Itu namanya boleh karena itu menamakan muta'alliqihi, menamakan dengan cara muta'alliqnya. Sementara redaksionalnya di dalam kitab-kitab selalu mengatakan fal isnain doruriyun ala annahu wahid ziyadah wahid. Maka angka 2 adalah doruri bagi
1 tambah 1. Kalimat doruri ini adalah sesuatu sebenarnya bukan angka 2-nya tadi. Tapi cara kerja akal menemukan angka 2 doruri. Nah, tapi di dalam kitab semuanya selalu mengatakan fal alam doruriyun ayyakuna lahu apa namanya khalid misalkan atau hadis. Alam itu doruri pada saat ada yang menciptakan atau alam itu hadis. Nah, itu adalah doruri. Bukan kita tidak sedang membahas alamnya, tapi membahas akal menemukan bahwasanya alam itu adalah barang baru. Nah, ini cara kerja ini adalah sifat dorurinya. Mergo nanti sampean akan memaksa yo nek sing kita sedang bahas itu adalah mahkum alaihnya itu angka 2. Sifatnya perkara sing padha mbek sampean statusnya. Lah nek sing kok bahas mahkum alaihnya itu pas hukume soal kepengeranan. Terus sampean mendorurikan Gusti Allah. Lah gak sopan sampean. Gitu mboten. Nah, nanti kita di sana. Nah, kita nanti arahnya jadi setiap sesuatu harus sangat rinci dengan ini masalah ilmu logika niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusamma daruri katahayyus masalan lil jirmi. Contohnya Gusti Allah itu wajib apa jenenge wahdaniyah, wajib ilmu, wajib kudrat terus. Terus Gusti Allah itu mustahil mumasalatul hawadis. Sifat mustahil bagi Allah mumasalatul hawadis. Ya kan? Berarti nanti sampean membatasi Gusti Allah doruri Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang doruri itu akal sampean. Akal sampean makso atau mentok gak iso mentamsilkan atau mentasawurkan ana Gusti Allah padha karo makhluke. Iku tok sing dihukumi. Sing cara kerja akal sampean yang dorurinya itu. Soal Gusti Allah, wis terus Gusti Allah, ngoten lho. Kita mboten. Ngeten. Cuman Gusti Allah bocorno teng sampean laisa kamislihi syai'un ora ana sepadane Gusti Allah sesuatu. Yang dinafikan ke Quran itu loh, sesuatu yang lain tidak bisa menyamai Allah. Soal Gusti Allah, gak ada Allah menyatakan saya tidak sama dengan makhluk. Ada enggak dalam Quran? Gitu loh. Jadi kita akan menemukan korelasi, jadi keterkaitan, kehubungan, pertemuan antara ilmu kalam yang rasional murni, logika murni dengan ilmu kalam yang dipandu oleh Quran dan hadis. Kalau rasional murni mutlak-mutlakan, tapi nek dipandu oleh Quran hadis, akal ngene tapi ada panduan ini, Quran hadis. Sehingga para ulama nanti akan ketemu mana antara tafwid dengan takwil, kuat mana dan segala. Ini hukumnya insyaallah berikut. Dari kalimat laisa kamitsli syai'un, teman tulis ini sebentar. Laisa kamitsli syai'un, ora ono sepadane Gusti Allah suwiji-wiji. Sing mahkum alaihnya itu siapa nanti? Ketemu. Kafnya kaf ziyadah. Ziyadah. Maknanya laisa misluhu atau syai'un mislahu, ya kan? Berarti laisa mislahu syai'un. Ora ono sesuatu sepadane Allah. Berarti mahkum alaihnya apa itu? Coba sama teman. Mahkum alaih.
Titik 2. Syai'un perkara. Wis kan utawa mahkum alam mahkum bihnya mahkum bihnya itu adalah gitu ya, gini. Mahkum alaih titik 2 se titik 2 titik 2 mumasalatuhu billah, mumasalatuhu ilallah atau mumasalatuhu billah, ya kan? Mahkum bihnya adalah mustahil. Mustahil. Hukumnya mustahil, gitu. Nah, sana kita penting kali. Dalil laisa kamitslihi syai'un. Niku maknane ora ana sepadane Gusti Allah suwi-wiji. Maknane sing dihukumi adalah perkara selain Gusti Allah, ora ana sing madani Gusti Allah. Ya kan? Apa itu? Mumasalatuhu billah. Atau sesuatu itu menyamai Allah. Itu sasaran hukumnya, mahkum alaih. Hukumnya apa? Mahkum bihnya adalah mustahil. Wis ta. Jadi yang dinafikan itu adalah makhluk menyamai Allah. Ini namanya doruri. Akal kita menemukan bahwasanya adanya makhluk menyamai Allah itu doruri. Tidak ada hubungannya kemudian kita menghukumi Allah. Kalau kita menghukumi Allah kudu ngene. Lha sapa kok wani-wani batasi Gusti Allah kan gitu. Tidak ada di situ. Nah, supaya kita tidak kelancangan ngoten lho, kita mboten. Makanya mazhab di sini akan ketemu. Mazhab salaf itu lebih selamat. Karena salaf itu berhenti pada saat ada ayat seperti ini, sudah berhenti. Begitu ayat mustasabihat seperti ini sudah tidak takwil apa segala macam. Walaupun takwil itu lebih gampang dicerna, lebih difahami. Walam. Contoh nih kata hayyus masal lil jirmi. Contoh sifat sifat wajib akli adalah bertempat bagi fisik. Jirmin itu fisik. Kata hayyus iku dene manggon lil jirmi maring fisik. Fa innal aqla mongko dene akal ibtidaan secara dasar la yudriku ora nemu apa akal infika kal jirmi ing terpisahnya fisik anit tahayyuzi saking bertempat. Maka di sini akal itu secara dasar tidak mungkin bisa menemukan atau menggambarkan, mengimajinasikan keterpisahnya antara fisik dengan menempat. Nek fisik mesti menempat. Nah, itu namanya doruri. Dan itu tidak perlu ada sabqun nadhar, itu sudah doruri. Au akhduhu utawa ai akhduhu tegese oleh ngalap jirim qadra zati ing kadar zati jirim minal faragh saking ruang kosong. Wa imma ba'da sabqin nadharin lan ana kali sause angen-angen. Wa yusamma ladin arani apa al wajib
ba'da sabkin nador an nadorian ing nadori kal qidami ke jenis sifat qidam lil maulana kedua Gusti kita Allah azza wa jalla. Fa innal aqla maqas dunia akal innama yudriku ang mesti nemu apa akal wujubahu ing wajibe qidam lahu maring Allah taala mur Allah idza faqqara ing dalem semangsane mikir apa alaqlu akal wa arafa lan ngerti sapa akal ma ing perkara ya tarattab bukan kaurut-urut ala subutil hudusi ing atase tetepe sifat hudus lahu ta'ala azza wa jalla mau agung wajal mulhur nemu idza akara wa arafa ma yatarattabu minad dauri saking fakta daur atau keadaan mubeng awit tasalsuli utawa tasalsul alwadi khayyid al istihalati kang perteloluru kemustahilane alwadi khayil mustahil istihalati kang perkara kemustahilane sama-sama mustahilnya ini contoh sang adoruri sampun sekarang contoh perkara yang nadori angen-angen contoh adalah sifat qadim kedua Gusti Allah maknanya akal itu menemukan fakta qidamul Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim yang itu adalah wajib cara akal itu secara nador secara angan-angan mergo onone akal sampeyan kula sampeyan iki nemokno wajib Gusti Allah sifat qadim mau setelah kita berangan-angan panjang angan-angan iki angan-angan terhadap keberadaan sesuatu yang terkait ya tarotab terhadap perkara yang sebaliknya. Nek seumpama Gusti Allah gak qadim berarti hadis. Nek hadis berarti Gusti Allah anyar. Nek anyar berarti makhluk iki yo anyar. Berarti selain makhluk ambek selain Gusti Allah kudu ana perkara sing nganyarno. Sing nganyarno iku kudu pangeran. Lah pangeran kok kudu qadim. Nek gak qadim hadis berarti nganyarno terus butuh sadurunge meneh gitu mboten. Itu namanya daur utawa tasalsul. Tasalsul mubeng-mubengan. Berarti Gusti Allah iku hadis. Kok sing menghadiskan sapa? Makhluk. Berarti Gusti Allah sing menciptakan makhluk. Lah makhluk sing nyiptakno Gusti Allah lah muter gak karo. Dan dua-duanya itu mustahil. Maka karena mustahil hadis maka Allah wajib qadim. Nah, ini namanya penemuan secara nador, analitis, secara angen-angen. Beda dengan tadi sifatnya doruri. Fakot arafta mongko teman-teman ngerti sapa sira bihada kelawan iki ingkisamal wajib ing terbagine wajib ila doruri maring doruri wal nadori lan nadori. Sama tulis. Sebelah mahkum beh dhuwur nika nisore ana kalimat al wujub sama cabang 2 al doruri ambe al wujub lah niku sama cabang 2. Gini ojo gak ngene sret ngene. Ah, kencengi kuali kencengi wujub. Ah, sama tarik garis 2 lho. Wujub kencengi wujub. Wujub dibagi 2. Lah, situ doruri situ ngene iku. Situ doruri situ nadori. Ini sakjane wis sampean paham dari kitab ini. Cuman menulis itu mengikat apa yang kerja akal kita. Jadi pemahaman kita secara angen-angen diwaca alon-alon terus ditulis itu lebih mengikat dalam ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad arafta bihadza inqisamal wajib ila doruri wa nadori.
Wa qaulu al mustahil ma sekarang mustahil ma perkara la tasawwaru kang ora den gambarake fil aqli dalam akal wujudi ma yakni negesi aidun halimane imma ibtidaan au ba'da sabkin nadori utawa sause disi angen-angen. Berarti padha semuanya terbagi menjadi dua. Nah, istihalah kemustahilan secara nadori atau secara doruri. Fa misalul awal mongko utawi contoh sing pertama mustahil doruri. Urwul jirmi kosogi fisik anil harakati saking bergerak wasukuni lan meneng. Ini kemustahilan yang bisa sampean temukan secara doruri. Yaitu apa? Sebuah objek fisik benda dia tidak bergerak juga tidak diam. Ini mustahil. Perkara iku nek gak meneng ya obah, wis pasti itu. Nek gak obah ya meneng. Ayat tajarrudu tegese kosonge jirim anhuma saking al haraka wasu sukun. Niku misalkan ana jenenge ana serangga ta apa terus meneng. Cecek ta apa meneng. Sampe getak melayu. Oh iki meneng, iki melayu obah. Terus baru ngono kepitek mati. Oh iki Gus, iki ya gak obah ya gak meneng. Mati. Lho mati ki ya meneng kita mboten. Jadi meneng itu tidak bergerak itu mati. Bergerak tidak bergerak sebentar ya dikatakan tidak bergerak. Tidak mungkin ya tidak bergerak ya tidak bergerak atau tidak diam. Atau dua-duanya bareng ya bergerak ya diam. Itu mustahil juga. Perkara dia ya bergerak ya diam. Nah, itu lebih kuat mananya? Lebih menang diamnya atau lebih menang bergeraknya? Tajarrudu anuma ma'an halib bareng. Bihaitsu la yujadu gambar sekiranya ora den temu fi ing dalem jirim apa wahidun perkara siji minuma saking al haraka wasukun. Fa innal aqla makusin akal ibtidaan kelawan kawitani la yatasawwaru orang gambarake apa akal subuh tahadal makna ing tetep ikilah pengertian lil jirmi kedua fisik. Karena akal secara dasar tidak bisa menggambarkan adanya kondisi fisik ya diam ya bergerak atau tidak bergerak tidak diam. Wa misalus sani kita contohnya sing nomor loro mustahil nadori kaunu zat al-illiyah jirman ngoten nggih ta'ala Allah an zalika kaunu zat al-aliyah onone zat Gusti Allah al-aliyati kang maha dhuwur iku jirman rupa fisik. Contoh kita menggambarkan menemukan akal kita adanya hukum mustahil dan itu tetapi setelah kita angan-angan secara panjang nadori adalah sampean menisbatkan zat Gusti Allah itu berupa fisik. Qaulu zat al-aliyah yakni zatullah ta'ala berupa jirim berupa fisik itu adalah mustahil akli nadori ta'ala mur Allah anzalika saking mukun-mukunu kaunuhu jirman uluan kelawan luhur kabirun kang gedhe. Fa innal istihalata maqsudun ikilah kemustahilan. Fa inna istihalata hadzal makna maqsudun kemustahilan ikilah pengertian alai ngatasi Gusti Allah azza wa jalla azamu agung wa jalla lan muluhur innama yudrikuhu ang mesti nemoni hu ing innama yudriku mesti nemoni hu ing hadzal makna op al akul akal ba'da ayas baqo ba'da ayas biko sausi yang kondisi ilahu marik akal
Opo an-nadharu angen-angen. Opo an-nadharu angen-angen. Fima ing dalem perkara ya tarattabu kang keurut-urut ala dzalika ing atase mungkun-mungkunu perkara minal mustahili saking kemustahilan. Wa utawi kemustahilannya apa? Iku al-jam'u ketemu nih kumpule bainan naqidaini ing dalam antarane perkara kang berlawanan loro. Ala dzalika subutu tilkal kauniyah. Ayas bako yang terdisi ila maring akal apa an-nadhur angkar fima ing dalam perkara tartub kang urut-urut ala dzalika ing atase ai ala tetepi perkara tilkal kauniyah ana ni tetepi perkara-perkara apa kahanan lahu maring Allah minal mustahil iku setengah saking kemustahilan wa huwa al jam'u baina an-naqidaini. Apa itu kemustahilannya? Yaitu terjadi bertemunya dua perkara yang berlawanan. Wa dzalika utaim kono penjelasannya ay annal jam'a bainan naqidaini annahum wujida ditemu anausni kelakuan kot wajibah teman-teman wajib lima ulana kedua bendoro kita Gusti Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Apa sing wajib apa al-qidamu sifat idam wal baqa lan sifat abadi baqa li alla yalzama supaya ora dadi ono atau al-ilzima supaya dadi ora ono apa dauru kondisi daur awet tasalsul utawa hubung-hubungan. Daur iku hubung-hubungan, tasalsul iku adalah keterkaitan rantai-rantai. Karena apa? Laukan lamun ono sapa Allah iku hadisan barang anyar. Laukana lamun ono sapa Allah taala iku hadisan. Maknane kita sudah menetapkan qidamullah, kidabe Allah wa baqaullah supaya kita tidak terjebak kepada kondisi daur atau tasalsul. Karena kalau kita menetapkan Allah itu hadis, maka akan pasti mengarah kepada tasalsul dan daur. Dan dua-duanya itu mustahil, sudah jelas tadi. Lah falau kana ta'ala jirman, lamun kono falau kana mongko lamun ono sapa Allah taala itu jirman berupa fisik. La wajaba moko iktine wajib lau maring Allah apa al hudusu sifat hudus ta'alamul Allah andalika saking mungkunu al hudus uluwan kelawan luhuran kabirun kang gede. Kalau Gusti Allah itu fisik maka Gusti Allah hadis. Lah kalau hadis maka ada daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul mustahil maka hadisnya juga mustahil. Nah, hadisnya mustahil maka jirimnya juga mustahil. Nah, disinilah perlu nadhur tadi itu. 5 perkara takororo kang dadi tetep min wujubil hudusi saking onone hudus likul jirmin kedue saben-saben fisik. Tadi kita katakan setiap fisik itu hadis. Falazam mengko tetep idzan dalam al-kalam begini an laukana ta'ala jirman ayakuna wajibal kitab. An laukana lamuno ing sedhi kelakuan an sedhi kelakuan ngoten an sedhi kelakuan laukan lamun ana sapa Allah taala mun Allah iku jiriman fisik yalzamu apa ayakuna ing ento ana sapa Allah iku wajibal kidam li uluhiyatihi maring kepengerane Gusti Allah wa wajibul khudus lan wajib khudus li jirmiyati maring kefisikane Gusti Allah ta'ala mun Allah andalika saking kono jirmiyah uluwan kabira. Lah hal kondisi ini adalah dua hal yang tidak mungkin
bertemu wazalika utaiki iku jam'un ngumpulno bainan naqidaini ing dalam antarane perkara kang bertentangan kuluru. La mahalata khali pasti. Faqat arafta moko teman-teman ngerti sapa sira aidan halimane bihadza kelan iki ing kisaman mustahil ing kebagine perkara mustahil ila daruriyin wa naduriyin lan maring daruri wa naduri. Dari sini kita juga tahu perkara mustahil juga ada daruri dan mustahil. Sama tulis. Di sore mustahil iku ana daruri ambek naduri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jais nomor 3 perkara jais. Ma perkara ya sehu kang sah fil akli ing dalam akal apa wujudi ma wa adamulan ora onone ma. Sakniki kalimat wa uta jais iku muradifun lil mungkin wa qaluhu al jais ilah tengah-tengah munggah meneh. Wa uta al jais iku muradifun madani lil mumkin maring kalimat al mumkin indal mutakallimin mungguhe ahli ilmu kalam. Nek cara ilmu kalam al jaiz ambek al mumkin padha. Wa amma inda ahli mantek anapun cara ahli mantek fal mumkin mungko te perkara mungkin iku kismani ana dibagi loro. Ana khosun perkara sing khos wa amun lan perkara sing am. Tulis. Jadi al jawas niku sama dengan nggih ngeten. Sama corek garis sama corek. Nah, sama dengan pinggir. Nah, ngene. Nah, al mungkin. Nah, terus al mungkin al khos. Yes. Di sore al mungkin al am itu dicorek. Sama dulu sidik al istikhalah yang daruri sama dulu sidik. Sama dulu sidik. Iku al mungkin al khos. Garis itu benakno sik, garis itu benakno. Nah, enggak campur. Nah, iku al jawas sama dengan al mungkin al khos. Terus di sini al mungkin al am. Yes. Garis ini gak usah sampean kei. Lah, kok ono bedone. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing padha karo jaiz niku al mungkin al khos to. Apa itu al mungkin al khos? Malayam tani wukuuhu, sesuatu yang tidak tercegah keterjadinya. Fayadkhulu melangkumul bufi ing dalam al mungkin al khos op al wajib, perkara sing wajib. Jadi malayam tani wukuuhu, sesuatu yang terjadinya tidak mungkin tidak terhalangi, itu bisa jadi perkara wajib, dhuwur meneh. Wajib itu perkara sing
la yutasawwaru al aqlu adamuhu. Maknanya adanya akal tidak mungkin menggambarkan ketidakadanya. Berarti pasti ada. Nah, pasti ada ini masuk juga adalah jaiz. Jaiz ini bisa menghukumi kepada wajib. Yani muradif sama, mungkin itu sama. Fa yadkhulu fil wajib wal jaiz al aqliyani. Nah, wala yukhriju anhu illa al mustahil al aqli. Kecuali tinggal satu mustahil al aqli. Mustahil itu tidak bisa muradif. Baqiya syai'un akhar. Wa anna qiyas ta'rifail wajib wal mustahil ayyuqala wal jaiz ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu adamuhu. Nek cara gambarno takrif sing madakno karo takrif wajib ambek takrif mustahil yang tadi kita katakan al mustahil adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Nek sing wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maka sing pas nek nakrif jaiz itu ma yutasawwaru fil aqli wujudu ada muhu. Bismillahirrahmanirrahim, panjang dia. Tengene pinggir kan wal jaiz ma yasihu kang sah fil aql ing dalem cara akal apa wujuduhu adamu. Sah itu maknane gak kudu ono. Itu gak kudu gak ono. Nek definisi yang tadi yutasawwar, ya tasawwur digambarkan, mampu terimajinasikan, walaupun secara faktualnya belum tentu ada. Mereka di contohnya ibu niko hal perkara sing hadis niku perkara sing jaiz, bisa ada bisa tidak ada. Maknanya padahal hal itu la taqbalul wujud wal adam. Hal niku cara ono ya ora ono ya ono. Maknanya ini hanya bukan berarti faktual, tapi ma yatabadaru ilal fahmi atau sesuatu yang
mendekat kepada pemikiran atau kefahaman. Atau memahami secara definisinya mazhab Imam Asy'ari. Mazhab Asy'ariyah mengatakan tidak ada itu hal. Hal itu tidak ada. Bagi baik pada zat yang hadis maupun zat yang qadim. Walam. Yakni negesi musannif aidan halimane imma daruratun wa imma ba'da sabqin nadhar. Wal mustahil imma daruratan wa imma ba'da sabqin nadhar. Fa misalul awal moko te contoh kang pertama ikut disaful jirmi bi khususil harakat, kekhususane atau persifatane fisik bisi khususil harakat kelawan kekhususan harakat. Masalan kelawan pamane. Fa inal akla moko stene akal iku yudriku nemu apa akal ibtidaan kelawan secara dasar sikhata wujudnya ing sahih wujude harakat ilal jirmi maring jirmin wa sikhata adamilan sahih benernya tidak adanya harakat bagi fisik. Contoh sifat jaiz adalah akal menemukan secara dasar sahnya adanya bergerak bagi fisik. Karena bergerak bagi fisik itu sesuatu yang boleh ada juga boleh tidak ada. Wa misalus sani utai contoh sing nomor loro jaiz secara nadori. Nggih menika takzibul muti nyiksane Gusti Allah maring wong sing ahli taat. Allah dirupan al muti lam yaksi kang orang pernah maksiat sapa al muti Allah Gusti Allah qattu sama sekali. Tarfatain kelawan babar pisan. Itu perkara jaiz akli. Allah mengazab orang yang ahli taat. Bahkan dia tidak pernah maksiat sama sekali tapi diazab oleh Allah. Itu jaiz akli. Masuk akal, mungkin saja. Fa innal aqla maqsudna akal iku yahkumu menghukumi sapa akal bijawazi hadat ta'dib kelawan menangi ikilah nyiksa fi haqqihi ing dalam hak Gusti Allah taala aklan cara akal. Ba'da yang duro sakwise entuk angen-angen apa akal ba'da yang doro nadoro yang doru yang doro ba'da yang doro sakwise entuk angen-angen apa akal fi burhanil wahdaniyati ing dalam dalil sifat wahdaniyah lahu maring Allah Subhanahu wa taala. Wis. Wa ya'rifa lan sakwise ngerti sapa wong annal af'ala. Sakwise ngerti sapa wong annal af'ala sedune semua perbuatan kullaha ya kepada af'al iku makhluqatan diciptakno limaulana kedhi Gusti kita Allah azza wa jalla. La asara ora ana pengaruh likulli ma kedhi saben-saben perkara siwau sakjane Allah ta'ala muhur Allah fi asarin ing dalem fi asarin ma ing dalem endi-endine labet fi asarin ma ing dalem endi-endine labet albatata kelawan pasti. Wes. Fa'ilzamu moko dadi talazum. Dadi netepi mindalika saking mungkin tasawur wahdaniyah ambek tasawur al-af'al makhluqah lillah istiwaan ing padha istiwa al-iman ing padha iman wal kufri lan kafir wa ta'at lan ta'at wal maksiati lan maksiat aklan cara akal. Dari cara akal iman, kufur, taat, maksiat itu sama semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ciptaan Allah terserah Allah. Wa anna kullu wahid min hadi nasduni kira saben-saben perkara suci min hadihi saking ikilah perkara yasluhu patut ayujala yen to den dadekake amaratan ing tondo alama ing atase perkara juila alamat juila ing atase perkara juila kang dadekake ma al akhir kang liya amaratan ing dadi tondo ale ing atase ma
Tapi wadulmu utawi kezaliman ala maulana ing atase Gusti kita azza wa jalla iku mustahil. Tetapi faktanya Allah mustahil bersifat dolim. Allah tidak mungkin menulayani janji. Jadi wajibnya, jadi Allah memberi pahala kepada orang yang bertaat dan mengazab kepada orang yang maksiat itu sebenarnya tidak harus kepada Allah. Tidak wajib akli, tapi itu adalah hanya Allah mengabarkan dirinya sendiri bahwasanya Allah akan memberi janji seperti itu dan Allah tidak akan menulayani janji. Cara akliyahnya, logikanya terserah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alzamu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammad. Wal kufru wa ta'awal masya aklan wa anna kullu wahidin min hadhihi saking kilah pira-pira perkara papat mau yasluhu ayyakuna mau ayuj ala amaratan ing itu dadi tangga. Perkara siji kok papat mau kufur, iman, maksiat, taat iku patut untuk dijadikan ayuj ala ing dadi apa kula wahidin amaratan ing ngates tangga. Alama ing atas perkara juila kang didadekake alama ing atas perkara nggih. Alama ing perkara ja'ala ayat ala ing dadake sapa Allah amaratan ing tondo alama ing atas perkara juilal akhir alama ing atas perkara ja'ala kang dadake Gusti Allah al akhir kang liya amaratan ing tondo ala ing atas ma'al awal. Itu maknanya. Apakah Allah menjadikan taat itu sebagai tanda adanya pahala, atau taat itu tanda sebagai nanti akan mendapatkan siksa? Itu kan sah-sah mawon secara akal, logika. Gitu betul. Karena itu adalah tidak ada yang sifatnya wajib bagi Allah. Secara logika adalah jaiz, ya kan? Diwolak-walik boleh, maka itu juga memungkinkan. Tetapi Allah wadulmu ala maulana jalla wa azza mustahil. Tapi kezaliman itu adalah mustahil bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ma fa'ala hal kaya apa agawe sapa Allah au hakama idzulmu karena utai kezaliman wa tadzulum iku at-tasarruf menjalankan ala khilafil amri ngatasi nulayani perkara wa maulana utai Gusti Allah wa azza wa jalla iku wal amir zat kang memerintahkan an-nahi zat kang larang al-mubihu kang memperbolehkan fala amra wala nahya wala amra moko ora ana perkara perintah wala nahya lan ora ana larangan yutawajjahu kang den arahno ilai maring Allah mimman saking perkara mimman saking zat siwa kang salin Allah id kulluma kono uta saben-saben perkara siwa kang salin Allah iku milkun dadi milik lahu maring Allah jalla wa ala la yubdi syai'an wala yu'id wala asra lahu fi syai'in albattata wala syarika lahu ta'ala fil mulki. Tapi kita akan pahami bahwasanya kalau itu adalah secara ilmu logika ilmu tauhid. Tapi yang kita akan pahami tidak mungkin kita mengatakan Allah boleh berbuat zalim. Itu kita sebelum kita mengucapkannya saja menggambarkan akalnya kita mengimajinasikan kita itu sudah kezaliman sendiri.
Gitu mboten. Karena seakan-akan kita menggambarkan Gusti Allah itu pangeran sing sak karepe di sewenang-wenang. Ya memang Gusti Allah sewenang-wenang sak karepe dhewe, wadani ya. Tapi Gusti Allah niku Maha Rahmat, Maha Rahim. Walaupun secara akal kita memperbolehkan. Karena kita tahu kenapa kita tidak bisa menerima pemahaman sejenar wahdatul wujud. Walaupun cara di logika mungkin cara ilmune kok tok tekan kuno. Tapi secara tata krama jelas tidak boleh. Itulah harus tahu batas lah. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa amalan mutaqabbalan wanfa'na bima 'allamtana wa zidna